Pada era 1920-an hingga awal 2000-an, Serie A Italia dikenal sebagai liga terbaik di dunia. Klub-klub seperti AC Milan, Juventus, Inter Milan, AS Roma, dan Lazio mendominasi kompetisi domestik dan Eropa. Namun, kejayaan itu perlahan memudar karena berbagai faktor struktural, finansial, hingga olahraga. Kejayaan Serie A di tahun 1980-an hingga awal tahun 2000-an. Serie A pernah menjadi tujuan utama pemain bintang seperti Diego Maradona, Marco van Basten, Ronaldo Nazario, dan Kaká. Klub-klub Italia secara konsisten mendominasi kompetisi Eropa, dengan AC Milan dan Juventus sering menjuarai Liga Champions. Beberapa faktor yang membuat Serie A berjaya pada masa itu adalah investasi besar-besaran dari para konglomerat. Klub-klub seperti AC Milan di bawah Silvio Berlusconi dan Inter Milan di bawah Massimo Moratti memiliki pemilik yang bersedia menggelontorkan dana besar untuk mendatangkan pemain bintang. Lalu ada sistem pertahanan yang kuat. Gaya bertahan khas Italia membuat tim-tim Serie A sangat sulit dikalahkan di kompetisi Eropa. Lalu ada daya tarik finansial. Italia sebagai negara sepak bola memiliki daya tarik besar bagi para pemain-pemain top dunia di era tersebut. Namun sejak pertengahan 2000-an, Serie A mengalami kemunduran yang drastis. Faktor penyebab kemunduran Serie A Italia. Yang pertama ada krisis finansial dan manajemen klub yang buruk. Pada awal 2000-an, banyak klub Serie A mengalami krisis keuangan akibat buruknya pengelolaan keuangan. Contohnya saja kasus Parma. Klub yang dulunya berjaya dengan memiliki pemain seperti Gianluigi Buffon dan Hernan Crespo akhirnya bangkrut karena utang besar. Lalu ada Inter Milan dan AC Milan. Setelah era kepemilikan Moratti dan Berlusconi selesai, kedua klub kesulitan menyesuaikan model bisnis dengan sepak bola modern, terutama setelah aturan finansial fair play atau FPP yang diterapkan oleh UEFA. Sementara itu, Premier League dan La Liga mulai mengembangkan model keuangan yang lebih stabil dengan kontrak hak siar yang sangat menguntungkan. Lalu ada faktor penyebab kemunduran Serie A Italia yang kedua, yakni skandal Calciopoli pada tahun 2006. Pada tahun 2006, dunia sepak bola Italia diguncang oleh salah satu skandal terbesar dalam sejarahnya yang dikenal sebagai skandal Calciopoli. Investigasi mengungkap adanya praktik kecurangan sistematis yang melibatkan sejumlah klub besar Serie A, termasuk Juventus, AC Milan, Fiorentina, Lazio, dan Reggina. Skandal ini tidak hanya mencoreng reputasi Serie A, tetapi juga mengubah landscape sepak bola Italia secara drastis. Latar belakang skandal. Calciopoli mencuat setelah penyelidikan mengungkap komunikasi antara pejabat klub dan wasit yang menunjukkan adanya upaya mempengaruhi keputusan pertandingan. Luciano Moggi, direktur umum Juventus saat itu, diduga menjadi dalang utama yang mengatur penunjukan wasit untuk menguntungkan klubnya. Investigasi yang dilakukan oleh kepolisian Italia menunjukkan bahwa sejumlah pertandingan telah diatur agar menguntungkan tim-tim tertentu. Jadi intinya, sebuah klub tersebut membayar suatu wasit untuk mengatur keuntungan bagi klubnya. Terdapat beberapa sanksi dan dampaknya akibat kasus Calciopoli ini. Yang pertama, Juventus degradasi ke Serie B. Juventus yang saat itu merupakan klub tersukses di Italia menerima hukuman paling berat. Mereka dicabut gelar juara Serie A untuk musim 2004-2005 dan 2005-2006 serta dipaksa turun ke Serie B untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Hukuman ini menyebabkan eksodus para pemain bintang, termasuk Zlatan Ibrahimovic, Fabio Cannavaro, Lilian Thuram, dan Gianluca Zambrotta yang memilih hengkang ke klub lain di Eropa. Sanksi yang kedua yakni pengurangan poin bagi klub Serie A yang terlibat Calciopoli. AC Milan, Fiorentina, Lazio, dan Reggina menerima hukuman berupa pengurangan poin. AC Milan misalnya diberikan penalti minus 8 poin untuk musim 2006-2007. Sementara Fiorentina dan Lazio awalnya dilarang mengikuti kompetisi Eropa sebelum hukumannya dikurangi melalui banding. Pengurangan poin ini berdampak pada kompetisi domestik yang kehilangan daya saing dan mengurangi daya tarik Serie A sebagai salah satu liga top Eropa. Serie A yang sebelumnya dianggap sebagai salah satu liga terbaik di dunia mengalami pukulan besar terhadap citranya. Kepercayaan publik, sponsor, dan investor menurun drastis. Klub-klub Italia mulai kesulitan menarik pemain bintang yang lebih memilih bermain di liga-liga lain seperti Premier League dan La Liga yang dianggap lebih stabil dan bersih dari skandal. Berikut ini beberapa efek dan dampak yang ditimbulkan akibat skandal kasus Calciopoli. Sebelum skandal Calciopoli, klub-klub Italia mendominasi Eropa dengan banyaknya pencapaian di Liga
Champions dan Piala UEFA. Namun setelah skandal ini, dominasi tersebut berkurang. Klub-klub seperti Barcelona, Real Madrid, dan klub-klub EPL lainnya mengambil alih posisi teratas dalam hierarki sepak bola Eropa. Skandal ini juga memicu reformasi dalam pengelolaan sepak bola Italia atau FIGC. Federasi Sepak Bola Italia menerapkan regulasi lebih ketat dalam pemilihan wasit dan transparansi kompetisi. Namun butuh waktu bertahun-tahun bagi Serie A untuk kembali mendapatkan kepercayaan publik dan sponsor. Faktor penyebab kemunduran Serie A yang ketiga, kepergian pemain bintang dan daya tarik yang menurun. Jika pada era 1990-an Serie A adalah tujuan utama para pemain top dunia, maka setelah tahun 2006 tren itu berubah. Banyak pemain memilih Premier League atau La Liga karena gajinya yang lebih tinggi. Klub-klub Inggris dan Spanyol mendapat keuntungan besar dari hak siar dan sponsor, memungkinkan mereka membayar gaji para pemain lebih tinggi. Selain itu, klub-klub Italia sering mengalami keterlambatan pembayaran gaji dan masalah utang pada saat itu. Dan juga Liga Inggris dan La Liga menawarkan tantangan lebih menarik bagi para pemain top. Pemain-pemain seperti Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, hingga Neymar semuanya berkembang di luar Italia. Sementara Serie A kesulitan menarik nama pemain besar. Penyebab kemunduran Serie A yang keempat ada kurangnya investasi dalam infrastruktur dan stadion. Berbeda dengan Inggris dan Spanyol, banyak klub Serie A masih bermain di stadion yang dikelola sama pemerintah Italia sendiri, sehingga sulit bagi klub untuk memaksimalkan pemasukan dari tiket dan sponsor stadion. Contohnya saja Stadion San Siro yang dipakai AC Milan dan Inter Milan sampai sekarang masih merupakan stadion yang dimiliki pemerintah. Tentu pendapatan tersebut akan dibagi dengan pihak klub dan pemerintah sehingga finansial mereka tidak cukup maksimal. Ini yang menyebabkan pendapatan klub Serie A tertinggal dibandingkan klub-klub besar Eropa lainnya. Lalu ada penyebab kemunduran Serie A Italia yang kelima, yakni dominasi klub Inggris dan Spanyol di Eropa. Sejak pertengahan 2000-an, klub-klub seperti Barcelona, Real Madrid, Manchester United mulai mendominasi kompetisi Eropa. Faktor-faktor yang membuat mereka lebih unggul dari klub-klub Serie A yakni model bisnis yang lebih kuat. Premier League memiliki sistem pemasaran global yang lebih baik, menghasilkan pendapatan hak siar yang jauh lebih besar. Lalu yang kedua ada perkembangan taktik sepak bola. Di Serie A masih tertinggal dengan mengandalkan pertahanan yang kuat. Sementara tim-tim lain seperti Barcelona dengan tiki-taka dan klub-klub Inggris dengan permainan cepat mulai menguasai Eropa. Meskipun mengalami kemunduran, ada beberapa tanda kebangkitan Serie A dalam beberapa tahun terakhir. Juventus bangkit di era 2010-an. Juventus berhasil mendominasi Serie A selama hampir satu dekade dan berhasil mencapai final Liga Champions 2 kali di tahun 2015 dan 2017. AC Milan dan Inter Milan kembali kompetitif. AC Milan memenangkan Serie A di musim 2021-2022 dan Inter Milan mencapai final Liga Champions di tahun 2023. Lalu ada Napoli yang berhasil juara Serie A di musim 2022-2023. Keberhasilan Napoli menunjukkan bahwa ada regenerasi di Serie A. Lalu ada investasi dari pemilik asing. Klub-klub besar seperti AS Roma dimiliki oleh pengusaha Amerika dan Inter Milan dimiliki oleh Sanning Group dari China. Itu artinya klub-klub Serie A mulai mendapatkan investasi baru. Namun kebangkitan ini masih belum cukup untuk mengembalikan Serie A ke era kejayaannya seperti tahun 1990-an. Tantangan yang masih dihadapi Serie A agar bisa kembali bersaing dengan Premier League dan La Liga, Serie A masih harus mengatasi beberapa tantangan utama, seperti klub-klub harus membangun atau merenovasi stadion mereka agar bisa meningkatkan pendapatan. Lalu ada peningkatan hak siar. Serie A harus lebih agresif dalam menegosiasi kontrak hak siar agar bisa bersaing dengan Premier League yang memiliki pendapatan jauh lebih besar. Selain itu, Serie A juga harus mampu menstabilitaskan finansial. Dengan aturan finansial fair play, klub-klub Italia harus lebih disiplin dalam mengelola keuangan mereka. Kemunduran Serie A terjadi akibat kombinasi krisis finansial, skandal Calciopoli, kurangnya investasi, dan dominasi liga lain di Eropa. Meskipun ada tanda-tanda kebangkitan, Serie A masih memiliki jalan panjang untuk kembali menjadi liga terbaik di dunia. Jika tidak ada reformasi besar, Serie A akan terus tertinggal dari Premier League dan La Liga dalam jangka yang belum ditentukan.